Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Al-Burdah, semoga kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini, kami akan menjelaskan tentang fadilatus sunan, tentang keutamaan solat-solat sunnah. Dikatakan dalam kitab ini ada hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla fil yaumi wal laylah isnatai asyarata rak'atan tatawwu'an banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa orang yang melakukan salat dalam waktu sehari semalam sebanyak 12 rakaat, yang dimaksud di sini adalah salat sunnah, maka Allah akan membangunkan dia rumah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sahabat Al-Burdah. Siapa orang yang dalam sehari semalamnya dia salat sunnah sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan surga, maka Allah akan bangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. 12 ini apa aja? Dikatakan oleh ulama yang dimaksud dengan 12 adalah 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur. Itu udah 6. 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur. 6 itu para sahabat. Kemudian ditambah lagi 2 sesudah maghrib dan 2 sesudah isya, itu udah 10. Ditambah lagi 2 menjadi 12, 2 sebelum sholat subuh. Maka dengan melakukan ini sehari semalam, dia akan dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap harinya kita sholat sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat. Setiap harinya kita sholat setelah maghrib dan setelah isya masing-masing 2 rakaat. Setiap harinya sebelum melaksanakan sholat subuh kita sholat sunnah 2 rakaat. Maka dengan kita melakukan itu semua, akan Allah bangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang selanjutnya, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla qabla al-fajri rak'ataini wa qabla adh-dhuhri arba'an wa ba'daha arba'an wa arba'an qabla al-'asri dakhala al-jannah." Orang yang salat sunnah sebelum salat subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah zuhur 4 rakaat, sebelum asar 4 rakaat, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum subuh dia sunnah dulu 2 rakaat. Sebelum dan sesudah zuhur dia kerjain masing-masing 4 rakaat. Sebelum asar dia sholat 4 rakaat. Maka kata Nabi, dakhalal jannah, orang itu akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang selanjutnya tentang keutamaan dari sholat-sholat sunnah.
Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla qabla adh-dhuhri arba'an kana ka'adli raqabatin min bani Ismail." Dia salat, siapa orang yang salat sebelum zuhur 4 rakaat, sebelum zuhur nih dia salat 4 rakaat, maka apa yang dia lakukan pahalanya sebanding, pahalanya senilai dengan memerdekakan budak dari atau sejak keturunan Nabi Ismail alaihis salam. Kemudian keutamaan yang selanjutnya di dalam melaksanakan salat sunnah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla rak'ataini fi khala la yarahu illallah wal malaika kutiba lahu bara'atum minan nar." Siapa orang yang sholat 2 rakaat di tempat yang sepi, gak ada yang ngelihat dia kecuali Allah dan malaikatnya, maka akan dicatatkan baginya bebas dari api neraka. Ini kalau kita melakukan sholat sunnah di tempat yang sepi, gak ada yang ngelihat, cuma Allah dan malaikatnya yang melihat, maka akan dicatatkan untuk kita terbebas dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dijadikan hamba yang demikian, amin ya rabbal alamin. Kemudian keutamaan selanjutnya tentang melaksanakan sholat-sholat sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, "Ma min 'abdin yusalli fi baitin mudlimin bi ruku'in tamin wa sujudin tamin illa wajabat lahul jannah bila hisabin." Seorang hamba yang salatnya di rumah dalam keadaan gelap, salat yang dia lakukan, dia melakukannya dengan cara ruku dan sujud yang sempurna, maka pelaksanaan salat yang seperti itu berhak baginya untuk mendapatkan surga tanpa dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salat di rumah yang gelap, tidak ada yang melihat kecuali Allah dan malaikatnya. Kita lakukan dengan cara ruku dan sujud yang sempurna, maka kita berhak untuk mendapatkan surga tanpa dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang selanjutnya, hadis yang selanjutnya, "Man shalla 4 raka'atin bihaitsu la tarahun nas faqad bari'a minan nifaq wal kufri wal bid'ah wad dhalal." Orang yang melakukan sholat sunnah 4 rakaat tanpa dilihat oleh manusia satupun, maka orang itu telah terbebas dari sifat kemunafikan, bebas dari kekufuran, dia bebas dari segala macam bid'ah, dan dia bebas dari segala macam kesesatan. Ini yang sholat 4 rakaat tidak dilihat oleh manusia, maka dia terbebas dari kemunafikan, dia terbebas dari kekufuran, dia terbebas dari bid'ah, dan dia terbebas dari kesesatan. Kemudian hadis yang selanjutnya tentang keutamaan salat-salat sunnah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla qabla al-'asri arba'an harramahullahu 'alan nar."
Siapa orang yang sholat sebelum asar sebanyak 4 rakaat, maka Allah haramkan dia untuk masuk api neraka. Ini kerjain, ini kita laksanain, ya, kita amalin ini ilmu. Sebelum asar kita sholat 4 rakaat, maka kita akan diharamkan untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan yang selanjutnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, man shalla 4 raka'atin ba'dal isya qabla an yatakallama faka'annama adraka lailatal qadri fil masjidil haram. Orang yang sholat 4 rakaat setelah dia melaksanakan sholat isya dan dia belum berkomunikasi dengan siapapun, belum berbicara dengan siapapun, belum ngobrol sama siapapun, maka pahala yang dia dapatkan seolah-olah dia menjumpai malam Lailatul Qadar di dalam Masjidil Haram. Masya Allah, begitu besarnya Allah memberikan pahala kepada orang yang melaksanakan sholat sunnah setelah isya 4 rakaat sebelum dia berbincang dengan orang lain. Maka pahalanya seolah-olah dia menjumpai malam Lailatul Qadar di dalam Masjidil Haram. Kemudian sabda dari Nabi Muhammad SAW yang selanjutnya tentang keutamaan dari melaksanakan sholat sunnah, bahwasanya dikatakan dalam kitab ini, man sholat duha, siapa orang yang melaksanakan sholat duha sebanyak 12 rakaat. Dia sholat duha sebanyak 12 rakaat. Dia melaksanakan 12 rakaat ini penuh dengan imanan wahtisaban. Imanan ini adalah yakin bahwa itu benar, ya. Ihtisab ini adalah yang dia cari cuma pahala aja. Dia nggak cari apa-apa, nggak nyari simpati orang, nggak nyari perhatian orang, nggak pengen dinilai baik. Dia nggak pengen apa-apa, cuma berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sholat duha sebanyak 12 rakaat dengan imanan wahtisaban, maka kataballahu lahu alfa alfi hasanatin wa maha anhu alfa alfi sayyiatin wa rafa'a lahu alfa alfi darajatin wa banallahu lahu baitan fil jannah wa ghafarallahu lahu dzunubahu kullaha. Apa ganjaran yang dia dapatkan? Allah akan catatkan untuknya 1 juta kebaikan. Allah akan hapus untuknya 100 kesalahan. Allah akan angkat 1 juta derajat. Dan Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Dan Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosanya. Ini para sahabat, ganjaran bagi orang yang melakukan sholat sunnah duha sebanyak 12 rakaat. Dia lakukan dengan penuh iman wahtisaban, dengan yakin dia melakukan, dan dia melakukannya juga hanya berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan dicatatkan 1 juta kebaikan, akan dihapuskan 1 juta keburukan, akan diangkat 1 juta derajat, akan dibangunkan rumah di surganya Allah, dan akan dihapus seluruh dosa-dosa yang dia miliki. Semoga kita semua sahabat Al-Burdah bisa melaksanakan amalan-amalan dari sholat-sholat sunnah yang mana begitu besar ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.